Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3 kali ini bab 6 tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah, punya ibu namanya Aminah ya. Abdullah ayahnya bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Kemudian ibunya namanya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab dan seterusnya. Tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu di kota Mekah. Ada kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang biasa disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu kejadian luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Orang yang melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang itu disebut musyrik ya. Musyrik, perbuatannya syirik namanya. Perbuatannya syirik, orang yang disebut musyrik. Tahun kelahiran Nabi Muhammad itu tahun gajah. Karena pada saat itu banyak tentara bergajah ya yang akan menghancurkan Ka'bah saat itu. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah utus untuk mereka itu pasukan burung ya. Jadi burung-burung ababil. Burung yang melempari mereka dengan tanah yang terbakar. Kemudian yakin dengan kemampuan diri sendiri, itulah yang disebut dengan percaya diri. Jadi kalau kita percaya diri itu yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Tidak mempunyai ayah, nah, biasa disebut dengan istilah yatim ya. Kalau tidak punya ayah disebut yatim. Seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yatim sejak umur 2 bulan dalam kandungan ya. Nama ayah Nabi Muhammad, nama ayahnya itu Sayyid Abdullah ya, atau Abdullah saja. Sayyid Abdullah. Sayyid itu tuan ya, tuan Abdullah. Ibunda Nabi Muhammad namanya Siti Aminah, Sayyidah Aminah ya. Nama kakek Nabi Muhammad, kakeknya namanya Abdul Muttalib. Nah, pamannya Abu Thalib. Kemudian ada wanita yang mengasuh dan menyusui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ya. Nah, berkata dengan benar itu biasa disebut dengan istilah jujur ya. Berkata dengan benar biasa disebut dengan istilah jujur. Menyampaikan sesuatu kepada yang berhak, itulah yang disebut dengan amanah ya. Jadi kalau orang itu amanah, itu akan menyampaikan sesuatu kepada yang berhak untuk disampaikan. Yakin dengan kemampuan diri kita sendiri, itu biasa dikenal dengan istilah percaya diri ya. Jadi percaya diri itu yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah yang disebut dengan kerja keras. Bekerja keras itu artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, gak malas-malasan. Berusaha memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri, itu yang disebut dengan mandiri. Nah, jadi kata-kata orang mandiri itu berusaha memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Menerima musibah dan ujian tanpa mengeluh, nah, itu yang disebut dengan tabah. Tabah itu tidak mengeluh. Ada sabar, ada tabah. Nah, ya. Tabah ini di atasnya sabar, berarti ya. Kemudian melakukan pekerjaan tanpa mengharap imbalan, itulah yang disebut dengan ikhlas beramal ya. Ikhlas beramal artinya apa? Melakukan pekerjaan tanpa mengharapkan imbalan. Yang diharapkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja.
Kemudian membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan atau sebatas keperluannya saja. Itulah yang disebut dengan hemat ya. Hemat itu tengah-tengah, tidak terlalu boros, tidak juga terlalu pelit. Nah, itu hemat. Makanya ketika membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan hanya sebatas keperluan, apa yang diperlukan dibelanjakan ya. Kemudian senang memberi kepada sesama, itu namanya dermawan ya. Jadi suka memberi kepada sesamanya itu namanya orang dermawan. Orang dermawan itu suka memberi sesuatu kepada orang lain. Gemar melakukan sesuatu tanpa disuruh, nah itu yang disebut dengan rajin ya. Orang rajin itu begitu, nggak usah disuruh ya, emang udah rajin seperti itu ya. Nah baik, jadi itu ringkasan materi ya tentang kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga bermanfaat, dan tugas kali ini seperti biasa kerjakanlah uji kompetensinya ya. Ada di halaman 59 sampai halaman 60 ya. 59 sampai 60 bagian 1, bagian 2 dan 3 saja. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.